Selamat datang buat Ubay. Ubay selamat datang. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu. Orang tuh belum tahu dah. Ubay itu manajer dari Premis Family ya, nama manajemen. Untung masih diingat sama Mas Dipa, seneng nih aku. Premis Family. Menarik loh judulnya. Talent yang di handle Ubay ada yang pertama adalah Firsa Besari, Ajis Doa Ibu, Wira Negara, istrinya Firsa siapa namanya? Akia Nur Fadla. Nah itu. Tadi dia sebut ada satu lagi, dia agentin juga. Zawin titip jual. Zawin Nur, salah satu komedian yang lebih rame di YouTube ya sekarang. Bener. Firsa tuh kalau domisili harian Bandung apa? Bandung. Satu di Purwokerto, satu di Bandung. Wira di Bandung, di Purwokerto. Firsa di Bandung. Zawin di Jakarta. Ajis di Jakarta. Gimana lu berkoordinasi dengan tiga kota ini, Bang? Ada namanya fitur WhatsApp grup, Mas. Oh, ayo kayak gimana sih? Gue baru tahu gue itu. Tapi serius sih, Mas. Gue ngerasa kayak pandemi itu ngajarin kita bahwa setiap kerjaan itu akan bisa jalan asal kita emang punya tahu caranya. Nah gitu. Gini, kamu gue Firsa itu fenomena menarik. Dia manajer sukses kamu gue ya. Dia tinggal di daerah. Ini sebenarnya itu bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di daerah yang pengen jadi manajer artis. Nggak selalu patokannya Jakarta. Patokannya selalu Jakarta. Nah ini Ubay jadi contohnya nih bisa berbagi. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-115. Angka bagus tuh. Ini ada bintang tamu yang gue udah minta dari episode 0 kayaknya deh. Satu ya. Sibuk banget, nggak bisa. Ya mungkin karena beda kota, Mas. Beda kota. Kita menghadirkan bintang tamu dari Purwokerto. Gokil. Seorang manajer yang awalnya pernah menjajaki posisi di depan layar. Anda itu kok nggak tahu tuh? Nah nanti kita cerita. Sampai akhirnya memilih di belakang layar karena ternyata di belakang layar lebih menjanjikan dan lebih menghasilkan. Selamat datang buat Ubay. Ubay selamat datang. Terima kasih sudah menjadi bintang tamu. Orang tuh belum tahu dah. Ubay itu siapa gitu. Kita Ubay itu manajer dari Premis Family ya, nama manajemen. Untung masih diingat sama Mas Dipa, seneng nih aku. Premis Family. Menarik loh judulnya. Talent yang di handle Ubay ada yang pertama adalah Firsa Besari, Ajis Doa Ibu, Wira Negara, istrinya Firsa siapa namanya? Akia Nur Fadla. Nah itu. Tadi dia sebut ada satu lagi, dia agentin juga. Zawin titip jual. Zawin. Oh balik lagi ya. Dia tuh agak nggak mau lepas mungkin. Agent kan berarti. Zawin Nur, salah satu komedian yang lebih rame di YouTube ya sekarang. Bener. Kita akan ngobrol-ngobrol sejak Ubay lahir, Bay. Kita akan ngobrol dari lahir, Bay, di sini, Bay. Jadi lahir di Indramayu, Mas. Beneran? Beneran Indramayu. Oh gitu. Lu tuh nggak pernah di Jakarta, Bay? Nggak pernah, Mas. Kayak Jakarta tuh kayak nggak cocok gitu sama kehidupan. Lu di Purwokerto tuh dari umur berapa, Bay? Purwokerto tuh dari kayaknya kelas SD kelas 6 ya. Bokap di situ. Bokap kan pindah-pindah, kerjanya pindah-pindah. Paling lama tuh di Purwokerto dan paling nyaman di Purwokerto. Baik, jadi gini. Kalau orang daerah, gue orang daerah nih. Gue orang daerah, gue di Pematang Siantar. Kalau gue memang benchmark kita orang daerah Jakarta itu ya, ya? Jakarta. Oke, Jakarta. Karena ibu kota kan, ibu kota negara. Itu kita itu apa yang kita inginkan bisa tercapai di. Goalsnya mau ke Jakarta pokoknya gitu. Nah, karena cita-citanya kayak bisa tercapai kalau lu kuliah dan lu kerja di Jakarta. Nah, kalau Ubay sama sekali nggak ada kepikiran seperti itu. Enggak, Mas. Dari dulu kayaknya nggak pengen pindah Jakarta. Nggak pengen malah. Nggak pengen. Kayak macet. Terus. Gue di depan sini lancar, Ben. Itu mau jalan buntu tadi. Ada Monas loh Jakarta padahal ya. Nah, Purwokerto juga ada Monas, Mas. Tapi bentuknya es krim. Tapi sebenarnya karena gak cocok ya di Jakarta tuh kayak cocok. Pernah nyoba 2 bulan terus kayak ngapain ya gitu. Yang bikin kamu ngerasa nggak itu selama 2 bulan tuh apa yang ngerasa kayaknya ini Jakarta nggak cocok buat gue. Kita tuh habis waktu di jalan, Mas. Oke. Dan itu sama aja ketika ngabisin waktu dari Purwokerto ke Jakarta gitu yang sekarang lebih cepat karena kereta api kan. 2 kali perjalanan satu pekerjaan sama dengan perjalanan ke Purwokerto ya. Soalnya dia kalau ke Jakarta nginepnya di Tambun soalnya, Bekasi jauh makanya. Enggak sih, nginepnya biasanya di Bogor. Berarti tuh baik, lu tuh kan kayak di Purwokerto tuh karena keluarga, karena orang tua sebenarnya kan. Orang tua.
Lu sekarang udah menikah. Istri lu kebetulan juga orang Purwokerto. Emang nyarinya di Purwokerto juga berarti ya? Aslinya dia Bangka Belitung mas. Cuma emang karena dia nyaman juga di Purwokerto. Sama juga sama lu ya berarti. Sama. Akhirnya memutuskan di Purwokerto. Akhirnya mutusin Purwokerto terus ya udah. Punya rumah juga di Purwokerto gitu sih. Usaha-usaha lain juga ada di Purwokerto lah dengan kata lain. Sampai saat ini masih ada di Purwokerto. Masih ada ingat ya. Masih ada. Jadi kalau ini nggak jalan masih ada usaha lain yang di Purwokerto. Itu catat. Lo berarti kuliah di Purwokerto juga mas. Kayak dari kecil ya. Gue dari SD, SMP, SMA sampai kuliah Purwokerto semua. Kuliah tuh jurusan apa Bay? Teknik informatika. Tapi gue SMA itu otomotif. STM maksudnya? STM, SMK ya? SMK gue otomotif. Jadi kayak gak ada hubungannya. Sampai kerjaan gue sekarang juga kayaknya gak ada hubungannya. Kita siap-siap aja nanti ya. Tahu-taunya Ubay itu calonin diri jadi wali kota Purwokerto. Bisa jadi. Gue gak heran kalau kayak gitu. Bisa jadi. Gue gak heran. Enggak mas, enggak. Tapi emang ada pikiran sih. Ayo mas lanjut. Lu berarti SMK tadi otomotif. Gue SMK otomotif. Biasanya kalau orang udah SMK tuh jarang yang kuliah lu padahal ya. Iya. Gue hampir nggak kuliah mas. Tapi orang tua gue ngeyakinin karena orang tua gue tuh bapak gue S2. Terus bapak gue bilang bapak aja S2 masa kamu nggak? Gitu. Iya. Bokap lu S2 di Purwokerto juga nggak? Di Purwokerto. Beneran S2 di Purwokerto. Enggak, ini gak bermaksud menghina ya teman-teman. Enggak, tapi di sana S2 ada kan. Tapi kalau menghina, gue tahu alamat rumahnya Mas Dipa. Waduh. Berarti kan maksud gue kalau orang-orang mau pindah ke Purwokerto tuh bisa sampai S2 di sana gitu loh. Iya, maksudnya. konteksnya itu kan. Iya, nggak perlu ke Jakarta lagi semua lengkap. Bener S2 di Purwokerto dia. Lu berarti kuliah jurusan teknik informatika. Waktu lu lulus kuliah emang di kepala lu kerja apa? Karena lu kan disuruh bokap lu tadi. Gua tuh pengen kerja di kereta api. Sebagai? Entah mau sebagai apapun, gue kayak cinta banget sama salah satu transportasi itu gitu, sama kereta api karena dia punya track sendiri, terus dia punya time management yang bagus, terus ketelatan dia tuh bisa dibilang kecil lah untuk kurun waktu telat. Jadi makanya gue seneng banget. Pernah lu coba tapi? Ngelamar. Pernah, tapi karena berat badan nggak bisa, terus gue kayak ya udahlah, gue kayaknya kerja yang lain aja gitu. Posisi apa sampai nggak diterima? Waktu itu masuk ke kondektur. Oh menarik ya. Kondektur itu yang ngintain tiket di dalam. Ya kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang tinggal ngecek aplikasi terus ngeliatin doang gitu. Harusnya lu porter. Anjir. Loh masih ada hubungannya sama kereta api kan? Gue sih pengen kayaknya porter mas, tapi kayak sekali ngangkut 2 juta gitu. Gue kayaknya nggak apa-apa. Justru menurut gue ini kita tidak mendiskreditkan, nggak apa-apa loh. Menurut gue porter harus bekerja secara yang layak. Tapi kalau menurut gue tuh salah satu pionir penting dalam kereta ya porter, karena mereka tuh benar-benar bantuin ibu-ibu, bapak-bapak yang setuju. Yang apa namanya yang sudah berumur ya gitu. Malah dengan kehadiran lu bisa mengubah sistem kerja yang lebih benar. Harusnya gitu. Ya. Gue jadi manajer reporter gitu misalnya. Nah gitu. Berarti menarik sekali. Akhirnya lu gak diterima. Ngapain waktu itu lu awal-awal? Bye. Gue kan nekunin media sosial mas. Gue nekunin media sosial dari pas gue SMK. Tuh gue kerja di salah satu perusahaan startup yang ada di Purbalingga. Jadi Purbalingga sama Purwokerto tuh paling cuma 30 menit lah. 30 menit. Tapi startupnya itu nge-handle kayak kemarin acaranya Asian Games di Jakarta itu gue bolak-balik Jakarta buat ngurusin media sosialnya. Terus jadi startupnya itu bergerak di bidang lari. Kita bisa lari dari mana aja dan kita bisa submit lari kita di aplikasi itu, nanti kita akan dikirim medali dari kantor kita. Digital gitu. juga. Digital. Bukan fisik berarti. Sorry, benar itu fisik. Tapi gitu. ada digitalnya juga. Oke. Terus kapan lu akhirnya masuk? Ini kan sebelum ke Firsa Besari lu lebih dekat dengan dunia komika kan. Kapan akhirnya memutuskan di depan layar dulu dong? Depan layar dulu. Stand up comedy season 5 kalau nggak salah. Season 5 2015. Juaranya David ya? Enggak dong, juaranya Regen. Oh 5 Regen. Dan di finalis. Sempat jadi finalis. 12 besar ya berarti ya? 15 mas. Oh 15 maaf. Emang keluar pertama? Kedua mas. Setelah Baim Imut. Oh iya. Tapi lu tahu kan kadang-kadang mas ya, kalau di Indonesia ada juga ada yang keluar pertama, keluar kedua tuh sih sukanya bisa lebih sukses. Iya. Uus keluar kedua kan nggak salah. Nah Gita Bebita keluar pertama kedua gitu. Iya. Jadi lu mungkin. Jadi tahun berapa sih itu? 2015. Itu lucu banget mas. Jadi gue masuk
pas lagi libur kampus sebulan. Nah itu waktu sebulan gue tuh cuma di Jakarta buat finalis sampai 15 kan? besar. Karantina. Itu jadi, berarti salah satu yang ke Jakarta pertama kali lama tuh itu dong. Iya bener. Jadi gue tuh udah pengen, wah gue sukses nih kayak di Jakarta nih. Gue pengen bikin surat cuti nih. Gue cuti 6 bulan apa ya gitu. Belum sempat kan? Belum sempat. Ternyata sebulan udah cut ya, kayak gue harus ngampus lagi gue nih kayaknya. Agak beda ya. Iya. Ini fenomenanya agak beda loh. Itu menarik loh. Tapi emang karena kayaknya ya hidup gue emang bukan di depan layar sih. Semester berapa Bay itu Bay? Semester 3. Masih di awal sekali ya. Masih awal banget Mas. Tapi kan gue udah anak muda di TV ya kan. Udah yang wah gue pasti sukses banget nih masuk ke Hakrop gue kayaknya nih. Gue bisa deh gue bilang. Ternyata 2 besar Mas. Dari bawah. Berarti lu cuma ikut di 2 minggu pertama. 2 minggu dan pertama. akhirnya memutuskan. Suci 5 tuh ada pre-show. Oke. Makanya sebulan gue. Gue pre-show, terus show 1, show 2. Nah, show 2 ini nih. Oke. Gue udah nggak ada di situ. Itu langsung pulang. Soalnya biasanya masih kalau orang kalaupun penyanyinya sama kan, nggak berhasil di minggu pertama, minggu 2 dia memilih di Jakarta. Gue tetap bertahan. Gue mau cari. Udah ada sempet benchmark. Iya, sempet gitu nggak lu ikut open mic? Enggak. Karena gue udah yakin kayak gue nggak cocok. Udah pulang aja. Gue realistis lah. Gue pas di stand up gue malas nulis. Oke. Cuma ngandalin. Udah tahu malas nulis ikut kompetisi lagi. Emang boleh ngomong kasar sih. emang blow on aja udah gitu. Terus akhirnya gue ngerasa kayak udahlah gue bikin karir aja di Pokerto jadi lokal hero gue. Oke. Ternyata gagal juga gue jadi lokal hero di Pokerto. Oh jadi lu masih tetap jadi komika? Jadi komika masih di sana. Oke. Terus apa yang kapan lu akhirnya turn point-nya bahwa gue bukan di depan layar nih? 2015 itu gue ngurusin stand up Pokerto. Jadi apa sih istilahnya ketua stand up night. Enggak. Jadi ketua stand up Pokerto. Komunitas. Gue dari 2015 sampai 2016. Itu lu jadi ketua. Nah, di situ gue ngerasa bahwa segala sesuatu itu bisa berjalan juga karena ada orang di balik layar. Betul. Akhirnya udahlah gue di balik layar aja gitu. Lu mutusinnya itu. Akhirnya ketemu Wira juga di Pokerto karena Wira kan sama-sama di Pokerto. Terus kita ngobrol kayak Wira kan juga lagi nyari manajer ya. Terus akhirnya lu lah dia diajak. Wira adalah talent pertama lu berarti. Talent pertama. Tahun berapa dia kerja sama 2016. Oh, 2016. Wira tuh waktu itu lagi kompetisi. Udah selesai Mas. Dia kalau dia bareng sama lu ya? Iya bareng 8 besar kalau nggak salah. Nah, Bay, lu waktu diminta sama Wira jadi manajernya dia, lu gak berpikir panjang, langsung lu iyain atau gimana? Iyain Mas, karena menurut gue ini tantangan baru ya. Gue bisa ngatur komunitas selama 2 tahun itu punya kas paling terbesar saat itu. Jadi kasnya lumayan lah, bisa buat ngapain kayak gitu kan. Bikin hotel lagi. Bisa Mas, motel biasa. Nah itu Wira tuh ngeliat itu juga kayak ada perkembangan gitu di komunitas. Akhirnya Wira ngajakin kolaborasi bareng, keluarlah Premis Family. Gitu. Dari awal premis itu dari awal. Dari awal karena Premis Family itu sebenarnya sudah ada sebelum kita semua masuk ke manajemen masuk Kompas Mas. Jadi lokal hero-nya Pokerto tuh ada manajemen lama banget namanya Premis Family. Di situ ada gua di situ. Gua di situ sebagai MC. Gue sampai sekarang masih nekunin MC karena senang aja kalau MC kan beda kan. Lu sekarang lu masih terima job MC? Masih. Di Pokerto tapi? Di Pokerto. Jakarta nggak pernah? Pernah dinawarin waktu itu agak aneh sih Mas. Nawarinnya bukan MC tapi stand up. Kementerian apa gitu. Lu masih terima gak kalau kayak gitu? Ya enggak dong Mas. Tolong dong Mas. Gue lagi di Jakarta nih Mas. Tiba-tiba ada yang nelpon Mas Dipa. Jobnya ntar malam gitu nggak? Enggak. Seminggu kemudian gue bilang, Mas Ubay, ini saya dari kementerian ini kita butuh closingan nih buat acara ini. Oh ya, mau Wira atau enggak? Enggak Mas, kita mau Mas Ubay. Gue bilang ini kementerian apa? Agak gila apa gimana? Gue bilang. Dan bener Mas emang pengen gue, karena dia ngeliat YouTube gue di Kompas. Kayaknya lucu banget sih emang saat itu. Tapi kok keluar ya? Ya kan saat itu. Gini, lu kalau nge-MC ya di Pokerto itu acara-acara apa? Musik, acara komedi, acara nikahan pernah sekali. Gitu sih. Tapi lebih ke gua acara komedi ya. Kalau di sana mungkin ini lokal hero. Lokal hero. Udah kejadian sekarang. Tapi kan gue inget Mas kalau di season 5-nya Kompas TV itu semua yang tergabung itu diikat manajemen di Kompas TV. Lu sempat iya ya? dong. Lu juga diikat. Diikat. Berarti lu masuk manajemen Kompas. Waktu itu ada sekitar
nggak ada job lah. Berapa tahun? Berapa tahun tuh? Setahun. Nggak ada mas. Sedih saya. Iya. Nggak ada tuh gue tuh kayak job dari Kompas gitu yang on air TV gitu masuk nggak ada sih. Gak ada, maksudnya gue doa itu kan gak ada nih, gak ada gue. Makanya kenapa dia jadi manajer artis? Gue ngerasa kayak setiap orang tuh sebenarnya bisa jadi artis gitu, tapi gak semua orang bisa jadi manajer. Gue kayak dipilih gitu sama Wira buat jadi manajer tuh tantangan buat gue. Akhirnya gue udahlah gue hajar aja jadi manajer gitu. Jadi tadi Premise Family muncul 2016. Tapi sebelum itu udah ada sih. Kuliah lu tuh belum beres dong itu? Belum. Semester 5 kalau nggak salah ya. Dan gue ingat mas, gue pernah daftar waktu itu. Ko Ernest tuh lagi nyari asisten apa gitu. Gue daftar. Terus Ko Ernest sempat WhatsApp kan, lu masih kuliah ya? Ya udah deh, nggak jadi gitu. Karena gue nyari yang first job, beres kuliah lah. Terus gue bilang ya nggak apa-apa kok, bilang gitu. Makanya kayaknya kalau misal gue di gue sekarang sama nih kayak Mas Dipa nih, kayak kantor kita. Gila. Tapi beda lah kalau sekarang kan dia udah 750 juta per menit ya. 756. Oh Mas Dipa nih gimana? Udah gue bilangin 756. Akhirnya lu selain Wira menghandle Zawin Nur. Yang kedua setelah Zawin. Habis setelah Zawin Firsa Besari. Langsung ke Firsa. Lu ketemu Firsa gimana ketemu Firsa? Ini kan beda tuh. Walaupun ini ada rootsnya agak mirip nih, Zawin, Wira tuh Wira termasuk anak gunung nggak sih? Anak gunung. Firsa anak gunung. Ketemunya di gunung pas lagi ini apa gimana? Lagi beli Indomie. Gue nggak pernah naik gunung mas. Lu nya nggak ya? Nggak pernah. Gue pernah naik bukit paling, itu pun gue udah marah-marah itu ke Wira. Waktu pas di Bone gue disuruh naik bukit, gue udah yang kayak ngapain gue gini ya? Kalau motoran lu ya? Gue motoran ya. Termasuk kan Wira motoran. Zawin juga ya? Zawin enggak. Firsa cuma motoran nih? Firsa enggak. Cuma Wira doang. Jadi ketemu Firsa itu karena satu penerbitan, Wira dengan Firsa. Penerbitan apa buku? Buku. Penerbitan buku. Publishernya sama. Akhirnya deket tuh mereka berdua. Deket. Nah gue tuh beberapa kali tuh nemenin Wira yang ngisi bareng Firsa. Ngapain? Firsanya ngapain? Firsanya nyanyi. Wiranya stand up. Gue kira mau komedi mas. Enggak. Nah Firsanya debus waktu itu. Firsanya nyanyi kan. Nah itu waktu itu kan punya proyekan yang Wira tuh bacain puisi bareng di salah satu lagunya Firsa. Iya. Terus dari situ udah mulai kenal tuh sama Firsa. Nah waktu itu Firsa itu belum menekuni media sosialnya dengan follower waktu itu 1 juta, tapi dia belum pernah tuh dapet duit dari media sosial. Kenapa? Emang nggak pernah? Dia manajer dulunya mungkin nggak pengen arahnya ke situ gitu. Karena setiap manajer kan punya passion masing-masing. Nah kalau gue kan emang dari dulu media sosial lah. Karena mendulangnya pas COVID aja gue gitu. Nah intinya si Firsa tuh ngobrol sama gue. Itu gue ingat 2019 pas after dia nikah. Setelah dia nikah 2019 H+1 itu di situ ijab kabul lu. Gue sama Firsa jadi satu manajemen. Bulan apa? 2019 Juli kalau nggak salah nikahannya dia. Berarti kalau Juli itu berarti harusnya pada saat kita peliku untuk pelukmu di Soundtrack Imperfect tuh belum kan? Belum. Jadi gini, gue di situ tuh awalnya cuma jadi media sosial doang, manajer media sosial. Ada media sosial. Ada 2 kan biasanya kan ada yang offernya, terus ada yang jadi manajer yang satunya masih ada. Okay. Nah pas COVID libur dong manggung. Akhirnya Firsa bilang udah lu aja deh semua megang gitu. Gue awalnya nggak yakin karena gue nggak ngerti musik. Gue ngerti cuma stand up. Ibaratnya kalau misalnya ngatur mixing buat lagu tuh kalau stand up yang penting nggak eco aja. Nah kalau musik kan banyak banget ya. Jadi makanya udah gue tapi gue kayak ini nih kayak apa tantangan buat gue. Masa gue nggak bisa. Ya akhirnya gue mengiyakan buat jadi head manajernya. Tapi Firsa bukan orang Purwokerto kan? Bukan, orang Bandung mas. Lo ketemunya tapi waktu pertama kali di Purwokerto. Ketemunya bahkan di Purwokerto. Yang event tadi itu Purwokerto. Habis itu Semarang. Tuh pokoknya berapa kali tuh ketemu terus gitu. Tapi pertama kali di Purwokerto mas Ulung pas. Purwokerto berarti emang jodohnya dia. Gue ada chemistry banget sama Purwokerto. Bener. Terus manajer yang lamanya mana? Kemana itu? Jadi roadman gue. Gila sekarang jadi roadman. Enggak gila sih mas, tapi emang gue bilang kalau misalnya musik mau tetap jalan ini harus ada karena gue tahu dia tuh kapabilitasnya lebih bagus daripada gue buat musik. Tapi kalau buat dealing bisa diadu lah, gue bilang gitu kan. gitu. Tapi ya gue akhirnya baik sampai sekarang bekerja sama dengan baik gitu. Akhirnya bisa malah menghasilkan satu tim yang
bagus kuat dan solid. gitu, solid. Gitu sih. Firsa tuh kalau domisili harian Bandung apa? Bandung. Satu di Purwokerto, satu di Bandung. Wira di Bandung, di Purwokerto. Wira Purwokerto. Firsa di Bandung. Zawin di Jakarta. Zawin di Jakarta. Ajis di Jakarta. Gimana lu berkoordinasi dengan 3 kota ini, Bang? Ada namanya fitur WhatsApp grup, Mas. Oh, ayo kayak gimana sih? Gue baru tahu loh gue itu. Jadi gue paling kayak koordinasi WhatsAppan aja. Cuma kayak misalnya Zawin kan gue lepas secara baik-baik nggak ada masalah apapun. Tapi sampai sekarang pun masih titip jual istilahnya gitu, masih jadi agen lah. Karena berarti kan ada trustnya Zawin juga di situ. Betul. Zawin tuh nggak percaya sama gue cuma karena gue nggak di Jakarta doang. Oke. Karena Zawin, karena butuh koordinasi. Mas Dipa tahu Zawin lah yang suka ngobrol secara langsung. Itu yang nggak bisa Zawin dapatkan dari gua. Tapi Firsa, Ajis dan Wira enggak lah satu kota. Firsa dan Ajis lah, nggak apa-apa, nggak masalah dengan itu. Karena gua kalau Firsa masih selalu nyempetin buat datang ke manggung, Mas. Misalnya ada job di Jawa Tengah nih, pasti dalam sebulan tuh ada 1-2 kali job di entah di Solo, entah di Jogja. Gua datang gitu. Kalau meeting gitu gimana? Kita nggak ada yang pernah meeting kayak misalnya offline nggak. Kita pasti online terus, Mas. Ada job soalnya 10M dia ngajak meeting. Siang ini bisa nggak? 11 kalau mau gue. Kalau 10 belum lah. Jadi lu berarti memang intinya meluangkan waktu sebisa mungkin ketika perform lu datang lah ya. Gua datang. Nah, kalau ke klien sampai level mana lu perlu merasa perlu datang dari Purwokerto ke Jakarta? Kayak kemarin acara sama Indosat ya. Indosat pasti gue harus datang karena gak enak juga. Karena kenal juga sama Pak Farhan. Jadi terus kalau misalkan ke meeting udah lu berusaha online, untuk online aja lah. Bisa mungkin online ya. Apalagi dengan pandemi mengajarkan bahwa meeting bisa online ya. Kayak gitu. Waktu itu kan kita pernah yang meeting itu, Mas. Itu sih, yang halal bihalal. Iya. Terus sekarang aja kontrak juga kan banyak kan udah mulai isi kan. Udah pakai privy kan semua. Udah pakai privy bisa masuk nih ke sini. Iya. Bener sih. Misalnya kalau misalnya ada materai udah periode nyediain materai online. Iya, udah sekarang udah kayak gitu. Jadi kalau menurut gua ngapain sih kita harus di Jakarta gitu. Mas Dipa mau cari rumah di Purwokerto. Gua ada yang mana? Tapi serius sih, Mas. Gua ngerasa kayak pandemi itu ngajarin kita bahwa setiap kerjaan itu akan bisa jalan asal kita emang punya tahu caranya. Nah, gitu. gini, kamu gue Firsa itu fenomena menarik. Dia manajer sukses kamu gue ya. Dia tinggal di daerah. Ini sebenarnya itu bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di daerah yang pengen jadi manajer artis. Nggak selalu patokannya Jakarta. Patokannya selalu Jakarta. Nah, ini Ubay jadi contohnya nih bisa berbagi. Nah, yang gue pengen nanya, apa sih yang bikin lu itu gak mau ninggalin kota Purwokerto itu sih? Segitu cintai lu sama dia? Karena menurut gue tuh Purwokerto seksi, Mas. Dari Jakarta ke Purwokerto ke Jakarta itu 4 jam. Naik kereta api. Oke. Dari Surabaya itu 6 jam. Oke. Naik kereta api. Kemana nih? Ke Purwokerto. Ke Surabaya. Ke Jogja. Lu di tengah ya soalnya. Ke Solo. Terus gue kalau misalnya ke Jogja mau naik pesawat dari Yogyakarta International Airport, itu gue paling cuma sejam, Mas. Sejam setengah ada lah. Bandara dari Purwokerto. 2 jam. Maaf nih, ada bandara. Gak ada. Lu kemana? Gue ke Yogyakarta International. Oh, maksudnya kalau lu mau berangkat ke Jakarta naik pesawat maksudnya. Misalnya gue kayak misalnya mau ke Bali kemana, gue pasti dari situ. Dari Purwokerto ke Jogja ke bandara YIA atau 1 jam? Paling 2 jam. 2 jam. Masih aman. Masih aman banget, Mas. Kalau ke kota Jogja dari Purwokerto tuh 2 jam juga ya, kurang lebih ya? Enggak, 3 jam 4 jam. Oh, lebih jauh ya. Tapi semenjak ada kereta kayaknya sejam kurang, sejam lebih dikit deh, Mas. Jadi benar lu bilang dari bandaranya itu dari stasiun ke bandara itu ada kereta bandara. Iya, itu baru nyobain. Jadi udah enak banget, Mas. Jadi benar yang tadi lu bilang itu loh, di Purwokerto di tengah-tengah. Seksi banget. Iya itu. Misalnya kalau gimana? Ya mungkin memang Ubay juga tujuan memajukan ekonomi di Purwokerto. Gila. Enggak juga sih. Karena emang seksi aja menurut gua kayak wah ini kota satelit yang satelit yang benar-benar bisa oke banget gitu. Iya. Karena pilihan kota dia unik gitu ya, Mas ya. Kalau milih di Bali pasti banyak. Udah banyak. Jogja banyak. Surabaya bahkan udah ada. Bandung atau Bandung. Dia memilih Purwokerto. Sangat menarik dan sebenarnya adik gue nih, adik gue nomor 4. Dia kuliah di Unsut. Oh iya. Iya, ambil pertanian dia. Wah. Pertanian. Iya. Wira pertanian, Mas lu. Tuh, dan ini satu itu lagi. Kayak gitu. Satu kampus aja sih. Satu kampus. Beda ini. Jadi lu sama sekali lu enggak ada keinginan untuk mau pindah ke Jakarta. Pokoknya lu akan sampai saat ini sih belum dan kayaknya enggak deh, Mas. Masih mending
ya yang gue lakuin sekarang tektokan aja gitu. Berangkat pagi pulang sore. Jadi udah sangat sering seperti itu. Sering mas. Dan ya udah malah seneng aja. Secara fisik lu gak ngerasa capek ya? Gue malah mending capek fisik mas daripada pikiran. Kalau fisik gue masih bisa ibaratnya pijet lah atau misalnya yang lainnya gitu spa gitu. Tapi kalau misalnya pikiran harus apa yang dilakuin gitu selain istirahat. Nah berarti lu kalau mengatur jadwal lu, kalau lu berusaha untuk lu gak nginep, lu kalau meeting sama klien selalu siang dong ya? Pagi mas, misalnya nyampe jam 6 pagi nih. Jam dari jam setengah 2 malam ya. Nyampe gue jam 6 nih karena gue nggak bisa sholat subuh di kereta kan. Akhirnya sholat subuh dulu biasa karena gue nyewa kereta satu gerbong kan maksudnya kan? 2 gerbong. Bisa kan sholat kalau 2 gerbong itu? Bisa. Kadang gue sholatnya ganti-gantian gerbong gitu kan. Jadi kan di Gambir itu ada satu hotel yang bayarnya per jam. Gue nyewa 12 jam itu biasanya. Jam 6 nanti jam 6 sore check out. Gitu. Lu kalaupun naruh barang bisa taruh dulu di situ. Naruh barang, naruh apa tuh harganya juga masih masuk akal. Besok baru lu dari sana meeting. Atau kalau enggak gue bilang meetingnya di pusat ya gitu. Jadi gue tinggal beli doang. Dia udah dalam posisi gitu, pasti kalian nyamperin. Kebetulan talent yang dia pegang juga positioningnya udah dapet. Jadi kalian nyamperin ke pusat gitu loh. Tapi kan gue inget Bay, lu pernah bekerja di Jakarta kan Bay? Di salah satu perusahaan telekomunikasi ya. Nah sebentar ya. Itu setelah lu selesai ikut kompetisi itu atau setelah selesai ikut kompetisi gitu mah. Jadi kayak 2 bulan, sebulan. Itu udah selesai kuliah dong ya? Udah selesai kuliah. Itu lo pengen coba gitu mas? Pengen coba. Profesional. Tapi ternyata nggak cocok tinggal di Jakarta, kayak macet mas. Kita berangkat jam 8 pagi masih macet, jam 9 masih macet, kayak macet terus. Jadi gitu. Lu 2 bulan tuh akhirnya resign. Yang lu nggak tahan dengan perjalanannya atau bekerja di kantor, karena kan beda kan akhirnya. Lu kan udah sempat kerja yang di Purbalingga tadi kan. Dua-duanya. Sempat ngerasain kerja di kantor dan akhirnya sekarang kerja di kantor lu sendiri. Dua-duanya mas. Waktu pas di kantor itu karena ada masalah sama internal juga. Iya. Gue banyak ngomong sih sebenarnya. Jadi kalau ada satu orang yang suka aja gitu, ya udah terus. Office politik lah ya. Terus gue akhirnya udah mending keluar. Terus juga gue nggak suka sama suasana. Maksudnya gue harus bangun pagi. Bangun pagi. Nggak fleksibel maksudnya. Bukan nggak fleksibel, karena kantor gue fleksibel juga mas, sampai jam 9 tuh masih boleh masuk. Kurang fleksibel itu. Jam 9.30 lah. Enggak, jadi gini mas, gue ngerasa kayak gue mau jam berapapun berangkat tuh masih macet gitu. Nggak ada waktu senggang buat enggak ngelihat kendaraan. Terus pulang juga masih kena macet. Gue pulang tuh jam 8. Lu bisa berangkat jam 4 subuh, pulang jam 2 subuh. Pasti lancar jalanan. Gue mending nginep kantor. Terus juga gue gak suka habitnya mas, kayak Jumat terus ke salah satu tempat kopi hits di Jakarta, habis 300-400 ribu cuma buat ngopi sama kopi apa gitu. Di Purwokerto bisa berapa lama? Ya Allah, se-RT gue bayarin 400 ribu ngopi mas. Besoknya gue asam lambung kayak gue terus ngopi terus. Makanya gue kayak ngerasa enggak, kayak gue bukan yang kayak gini deh gitu. Bukan hidup sepertinya kamu pengen seperti itu ya. Benar maksudnya kayak kita kan punya kenyamanan masing-masing ya. Sangat mengerti. Dan kalau misal orang lain lihat kayaknya lu capek banget ya. Enggak, tapi gue nyaman. Tapi pas gue nyaman gue bisa ngasilin apapun. Iya itu sih. Itu penting sih. Kayak misalnya ini bagus kata-katanya. Gue boleh promo kan? Bisa mau tour ya. Boleh. Kapan? Tour. Agustus ini ada 2 masih baru 3 kota, tapi 2 kota di luar negeri semua. Luar biasa. Jadi kayak Timur Leste sama Papua Nugini sama satu lagi Bangladesh. 3 kota. Saat malam Bangladesh gitu. 3 negara. Gue bayangin lagi. Ini apa ini? Sama Pakistan kan. Boleh Pakistan boleh ya. Tapi kalau bikin di sana tuh penontonnya biasanya udah pernah belum Virsa bikin di luar negeri? Kemarin waktu pas di Malaysia terakhir itu Zep Studio. Zep itu full deh mas. Full. Berapa kapasitas sih? Berapa sih kalau nggak 4.000, 3.000? Oke loh. 5.000. Orang Indonesianya banyak juga ya. Kayaknya tenis indoor deh. Tenis indoor. Orang Indonesia juga banyak yang nonton ya. Rata-rata penikmat bukunya mas.
Jadi Virsa itu kan pasar Virsa tuh dari penikmat buku. Makanya Malaysia tuh banyak banget karena literasi Malaysia buat baca penerbit dari Indonesia tuh banyak. Wira aja banyak fans. Baik, jadi lu juga ngurusin urusan publishing buku mereka juga sekarang. Kontraknya doang. Iya, kontraknya kan gitu dengan publishernya kan. Oke. Berarti lu akhirnya belajarnya lumayan banyak ya, dari mulai belajar handle komedian yang mungkin mungkin agak bisa dibilang lebih mudah karena lu juga pernah jadi komedian, penyanyi, lu belajar MC pasti kan, handle MC sampai akhirnya belajar menghandle penjualan buku. Nah, kalau musik tuh sebenarnya kan banyak, Mas. Publishing lagu, rights dan lain-lain. Nah, itu lu gimana belajarnya awal-awal? Awal-awal gue belajar dari Pak Dery namanya itu yang sekarang jadi roadman gue. Gue belajar dari sana juga. Terus gue belajar dari kayak Virsa tuh ngasih channel. Gue kenal juga sama Mas Ririnya Tulus. Oh iya, belajar juga sama dia kayak. Dan dia tuh pertama orang yang ngomong, gue kayaknya nggak masalah ketika lu di Pokerto dengan melihat sekarang kereta udah cepet. Dia bilang gitu, tol di mana-mana. Dia bilang seperti itu, makanya gue kayak apresiasi banget lah dia bilang seperti itu. Gue belajar juga dari dia, terus dari musisi Pokerto juga. Gue belajar tentang IP musik gitu. Karena kan bikin musik tuh bukan cuma sekedar bikin kan. Sekarang gimana musik itu disebarluaskan, musik itu didistribusikan jadi bentuk lain. Iya kan, musik itu bisa booming banget kan cuma dua alasannya. Karena emang marketingnya bagus atau memang lagi pengen lagi viral aja. Gitu. Baik, mau nanya ya, lu pernah nggak ngalamin ya orang minta lu MC nih, lu udah iyain karena tanggalnya kosong misalkan gitu. Tiba-tiba ya kan di hari yang sama nih Virsa, klien besar lu itu ngajakin lu ketemu di Jakarta mau tanda tangan ini. Lu gimana? Lu pernah ngalamin kayak gitu? Situasi kayak gitu nggak pernah. Jangan sampai ya. Kalau kemarin ini yang gua ditawarin stand up itu, stand up di acara kementerian itu pas lagi hari H Blackpink. Gue jagain anak gua, istri gua nonton Blackpink kan. Terus akhirnya gua bilang, gua nggak bisa mbak, gua nonton Blackpink. Gue bilang, kan gue enak ya kalau alasannya gue jagain anak gitu kan. Gue nonton Blackpink gitu sih paling. Tapi permintaan untuk stand up ke lu masih ada ya? Ada, makanya gue aneh deh. Tolong Kompasnya take down. Terus gak aneh mas, kayak kok masih ada yang nganggap gue stand up komedian gitu. Nggak kan, dia kan kadang kan orang suka nyari komika-komika yang 200.000 kan, harga 400 tuh itu kan, pun cashback 50. agak susah gitu. Kalau yang nyari yang 10 juta 20 juta tuh gampang. Sedih gue mas. Tapi makanya gue agak aneh itu sama kementerian. Jadi berarti ya kalau orang minta lu MC di Prokerto, lu deal sendiri dong ya? Deal sendiri. Di saat yang sama ada talent lu lagi perform, gimana Bay? Pernah nggak Bay? Lu udah deal nih? Gitu loh. Udah deal. Virsa tapi lagi perform, terserah apapun acaranya. Oh pernah. Akhirnya lu izin untuk Virsa, gue nggak nemenin. Ya kan gue jarang nemenin juga. Oh gitu. Tapi kan gak masalah. Gak masalah. Nah kan itu dia bilang udah bisa tuh dia klien gede deal nih mau ternak ini. Kadang gitu gini Mas Ulung, Wira misalnya diundang di salah satu kampus. Dia buat jadi apa namanya pembicara. Kadang gue jadi ini ya moderator. Harga paket ya. Harga paket. Luar biasa sih kalau itu sih. Jadi Wira 20, gue 80%. Terus udah gitu punya Wira kan masih dipotong juga. Iya, kan? 20 gue potong lagi 15. 5% Wira. Kalau Wira sama lu kan mungkin dipaketin ya. Kalau dipaketin sama Virsa kan nggak mungkin ya tiba-tiba itu lebih gede ini ya. Bonus nih Virsa. Ada banget ya. Gede banget. Pernah ya lu jadi moderator terus si Wira pernah Mas. Dan beberapa kali gitu. Kayak Mas Ubay kan juga stand up komedian ya, bisa nggak jadi moderator sekalian gitu. Atau misalnya Wira waktu itu ada acara stand up terus dia jadi juri, butuh juri tambahan, gua biasanya gitu. Dengan senang hati itu. Kalau 3 orang udah pernah belum? Virsa, lu, Wira gitu bareng belum pernah ya? Belum. Pasti itu cita-cita lu ngegolin jadi satu dong. Mas cita-cita gua ya, gua main film. Oke. Deal. Udah. Masalah jumlah scene kita bahas belakangan ya. Belakangan. Oke. Tapi serius, gue tuh cita-cita gue ya. Gue bilang ke istri gue tuh pengen banget main film. Gue bilang, udah cita-cita gue. Sekarang kan Diva jadi produser film. Udah, jadi di sini nih. Waktu itu pernah Mas. Waktu itu Mas Ulum. Jadi lagi butuh orang Jawa, tapi kurus. Wah anjir gue nggak bisa. Udah diajak casting. Enggak casting, cuma buat jadi apa namanya ini doang lah, kayak muncul doang gitu. Oh iya. Gua masa harus kurusin doang cuma buat satu scene. Gue bilang dapat lu udah sama. Lu udah sama nama serius. Jumlah scene bisa diatur ya. Pokoknya main lu latihan dulu lah. Siap. Tapi syaratnya harus nginap di Jakarta. Oh, enggak apa-apa Mas kalau buat cita-cita. Emang belum pernah sama sekali? Belum pernah Mas.
Gue cita-cita gue tuh bukan masuk TV, bukan main film. Karena masalah ditayangin atau enggak apa-apa kan, yang penting main film dulu kan. Terserah main film, yang penting main film aja. Di kredit sini ada gitu kan biasanya kan. Itu. Iya. Dari dulu gitu kayak pengen buat main film, bukan karena pengen terkenal atau apa. Iya. Gue mengerti. Punya karya. Iya, gue mengerti itu. Karya gitu. Pengen. Gitu. Kalau balik ke lagu soundtrack dari Imperfect Mas, itu film kita yang cukup lu kan ada ada Imperfect, ada Dion, ada Katy. Imperfect. Oh benar, ada 2. Iya kan? Salah satu soundtrack yang fenomenal dari film-film Ernest itulah soundtracknya Firsa ya. Menurut lu yang bikin lagu itu berhasil apa? Kalau menurut gue ya Mas, Iya. Itu kan kalau nggak salah itu buku belum ada gua nih. Iya. Ya menurut lu aja makanya. Dari sisi lu kan dari sisi outsider tuh. Iya. Cocok sih sama si Mas yang nge-mixing. Iva. Mas Iva itu cocok. Jadi Mas Iva tuh menurut gua pas banget gitu buat masukin dari penambahan musik chords. Karena itu dulu musiknya Iva, Firsa tinggal nyanyi ya. Iya, musiknya nggak dari Firsa ya waktu itu ya. Liriknya kan dari Firsa sama bener nggak sih? Iya ada dari Mei. Mei ada beberapa kata yang memang harus dimasukkan. Teh Mei. Maksudnya liriknya kan termasuk judul kan. Dari judul. Itu satu tim yang cocok banget dan menghasilkan musik yang menurut gua mau dibawain off air, mau dibawain on air itu bagus samanya. Sampai sekarang masih dibawain lagu itu. Masih. Salah satu kebanggaannya ada dibawain di final Indonesian Idol 2 season sebelumnya kalau nggak salah. Enggak, X Factor kemarin runtuh sih. Iya. Tapi menurut lu faktor kayak gitu-gitu ya, kalau lu copy paste lagi di project berikutnya kan susah, Mas. Belum tentu ya. Chemistry ada juga jadi ya. Gua baru jalan Balada Si Roy. Oke. Lagunya, menurut gua lagunya bagus Mas. Sama Mas Eet juga. Mas Eet yang ngisi gitarnya. Ed Sheerani. Gue ngerasa itu lagu bagus, cuma ya tadi gue bilang satu lagu itu bakal booming banget cuma karena 2 pilihan aja, marketing yang bagus atau emang lagi viral aja. Gue contohnya kayak Komang lah. Komang tuh nggak ada marketingnya Mas. Setuju. Nggak ada. Tapi dia emang karena viral aja. Jadi tuh lagu jadi. Tapi ada lagu yang emang karena marketingnya bagus gitu, akhirnya bisa didengar dan lain-lain, tersebar luas gitu. Tapi kalau menurut gua keajaiban Komang itu bukan keajaiban marketing, cuma viral TikTok aja gitu sih. Setelah kejadian lagu itu pasti kan Firsa akan bikin lagu-lagu lagi ya sama lu ya. Lu memplanning gak sih akhirnya bikin lagu yang se-booming kayak itu lagi ya tanpa harus film misalnya? Gue selalu bilang ke Firsa gini, setiap lagu tuh punya nyawanya masing-masing. Setiap lagu tuh akan punyanya masa masing-masing. Dia akan terkenal kapan. Karena gue ambil contoh Celengan Rindu, gue ambil contoh tentang Garis Waktu. Semua lagu itu tuh ada waktunya dia booming. Enggak pas dia lahir, tapi akan ada waktunya pas dia bisa didengar sama semua orang. Dengan kata lain, setiap lagu itu punya energi mereka masing-masing. Iya benar, gue setuju. Kayak kita nggak bisa ngarepin lagu itu after lahir terus langsung booming. Kalau misalnya kita nggak punya marketing yang bagus, tapi setiap lagu ya punya ininya feng shui-nya masing-masing lah Destiny-nya. Tapi Firsa tipe yang tiap tahun harus punya lagu baru atau tiap sekian dia nggak harus seperti itu ya. Kemarin kan baru rilis album kelima. Itu pun lumayan berjalan dengan baik karena beberapa lagu udah nembus 2 juta, ada yang nembus 1 juta gitu. Kalau kayak gitu Firsa tuh labelnya sendiri Mas. Sendiri kan? Kita label sendiri. Terus label sendiri tuh bareng lu nggak, Bay? Oh enggak, gue cuma ngurusin IP dari lagunya aja buat masuk ke Spotify dan lain-lain. Tapi kalau untuk pengurusan record company-nya sendiri lah. Sendiri, semua sendiri. Paling kemarin album kelima ini kita dibantu sama, gue lupa lagi, yang Noah juga sih kalau nggak salah. Kemarin tuh sempat ngebantu buat album kelima ini. Gitu. Nah terus untuk publishernya, kalau publisher tuh gue pakai salah satu publisher terkenal juga di Jakarta yang Mas Diba juga kenal lah. Masif. Karena menurut gue fair lah dia selalu ngasih reportnya terus menerus gitu. Tapi biasanya peran lu di pembuatan album biasanya apa? Gue nyari duit doang buat si album itu lahir. Gitu. Kayak kemarin album kelima tuh Firsa udah nyedain duit sendiri nih. Ini gue duit buat album kelima karena dia biasanya setiap album gitu terus. Nah album kelima tuh benar-benar ada gua di situ. Gua udah masuk, gua udah ngurusin rekaman lagu. Di mana itu? Itu rekaman di Bandung semua, Mas. Ada salah satu studio rekaman milik kita juga, milik. Lu kesana berarti? Enggak, gua enggak kesana. Gua bener-bener dengerin aja ya. Dengerin jarak jauh terus gua bener-bener kayak lu butuh berapa sih gitu. Segini, yaudah.
duitnya gue balikin. Album kelima itu bener-bener dari hasil yang gue cari. Gitu. Manggung misalnya something like that. Enggak. Dari satu lagu doang itu. Okay. Album kelima 10 lagu atau 10 lagu kalau nggak salah itu dari satu lagu doang, dari hasil satu lagu deal sama satu brand. Jadi ketutup semuanya. Gitu. Oke. Lu berarti kan udah Premis Family jalan tahun berapa tahun nih? 2016. 7 tahun. 7 tahun jalan. Sebagai warga Purwokerto punya impian gak sih lu melahirkan talent asli Purwokerto lagi? Ada, Mas. Udah dicoba gak? Belum. Sempet nyari gitu. Belum, tapi saat ini malah ngeliatnya di musik. Ada satu band dari Purwokerto yang pengen ada potensi. Itu bagus sih. Bandnya bagus. Terus ada satu kan kalau Mas Dipa tahu Danar namanya. Danar juga dari Purwokerto juga kan. Itu biasanya gue bantuin kayak biar ada kerjaan aja. Agent non resmi dulu lah ya. Danar itu sebagai apa? Penyanyi. X Factor dia. Oke. Juara 3. Jadi memang kota seniman juga. Iya. Mayang Sari juga ada di sana kan. Iya, Mayang Sari. Rumahnya gede banget nih. 11-12 sama lu kan, Bay? Rumahnya? Gue 11-nya. Langsung bisa 12 aja. Jadi plan lu terdekat sama Premis Family ngapain, Bay? Akan bikin lebih besar kah? Atau lu kalau tadi kita bilang mau ke Jakarta kan udah pasti enggak. Gue pernah bilang ini ke Ko Ernest. Gue gak bisa kayak manajemen lain yang punya planning sebulan, planning setahun, 2 tahun. Talent gue punya planning sebulan, ya gue bersyukur. Karena bisa ya tiba-tiba talent gue besoknya seminggu ke gunung. Wira bolak-balik ke Jepang. Wira tuh bisa kayak gue ke Jakarta, Mas. Ke Jepang tuh bisa kayak gitu, bisa yang ntar gue ke Jepang ya. Beneran 2 minggu di Jepang. Terus lu off dong? Enggak, itu kerjaan. Jadi ada kerjaan kan? Ya, jadi ke Jepang tuh emang liburan. Tapi gue sisipin kerjaan supaya nggak nol-nol banget ya manajernya ya. Ya enggak juga sih. Bener sih Mas. Tapi tetap ada kerjaan gitu. 2 minggu, seminggu. Udah kayak Purwokerto Jakarta gitu. Makanya kayaknya gue senang gitu ngeliat Mas Sulung, Mas Dipa yang punya planning 1 tahun, 2 tahun nggak bisa Mas. Kita sebulan juga sih ya Mas ya, kita mah juga tetap. Tapi memang masing-masing ini beda-beda. Gak bisa kita gak bisa apple to apple sih. Itu beda sangat nggak bisa sih kayak gitu loh. Mana talent gue sama Mas Sulung juga banyak, kita paling planning supaya nggak saling tumpang tindih. Iya, sebenarnya gini loh, kalau kita lihat pengalaman dari COVID, lu mau bikin plan panjang juga buat apa juga? Lu tiba-tiba di acara itu, benar maksud. Ambrol kan semuanya plannya. Sebenarnya sih kayak gitu kalau gue. Firsa bulan Juli ini full naik gunung. Gue tadi pas dengar kata full, gue pikir Firsa bulan ini full nih jobnya. Makanya Agustus gue hajar banyak panggung. Buat persiapan konser 3 negara. Itu. Tapi Firsa kalau naik gunung kan tetap nyari duit lewat konten YouTube. AdSense. Dari AdSense doang ya paling ya. Lumayan lah AdSense Firsa lah. Gue gak ngambil Mas. Oh iya gitu. Gue gak pernah ngambil. Nanti gue bilangin Firsa. Gue gak pernah ngambil kerjaan yang talent gue sudah handle itu sebelum gua masuk. Kayak misalnya buku tuh baru kalau buku yang baru gue ambil. Tapi kalau udah etik sih. Gue punya ada attitude lah. Apa-apa harus gue ambil. Tapi dia mau ngasih bilangnya. Hah? Bener. Gue telepon. Tapi gue gitu enggak sih Mas. Oke. Enggak. Ubay terima kasih banyak udah hadir, seru banget. Gila dah. Terima kasih Mas Sulung. Terima kasih lo dari Purwokerto lo. Iya. Habis ini langsung balik lo ke Purwokerto, luar biasa. Bela-belain datang ke sini luar biasa. Kita berapa jam sih? Thank you ya Bay. Terima kasih Bay. Sukses. Gue tunggu ya Mas main film. Ini kan ada yang nonton. Mas Sulung saksi nih Mas. Ada yang nonton. Cuman pada saat nonton kita belum bisa ngasih lihat potongan filmnya. Syaratnya gini di tanda tangan kontraknya itu bukan lu ke Purwokerto, dia datang ke Jakarta. Oh siap Mas Sulung. Emang kita tanda tangan kontraknya harus offline, kita nggak bisa soft copy, hard copy. Gue siap bisa e-sign pokoknya. Gue siap baca skrip, gue siap kayak. Gak bisa e-sign. Kan readingnya juga harus ketemu. Gue harus ke Jakarta. Gue siap kayak A I U E O. Gue siap. Nggak, cuman gue takutnya ridersnya lebih mahal daripada fee-nya Mas. Kalau misalnya butuh riders gue bayar nggak apa-apa Mas. Ubay, thank you banget. Sukses, sehat-sehat. Salam buat teman-teman di Purwokerto. Salam buat teman-teman Premis Family. Teman-teman yang udah nonton, terima kasih udah menyaksikan episode 115. Terima kasih juga yang udah dengerin di aplikasi podcast di belakang layar. Terima kasih buat kru yang bertugas. Ada siapa aja? Ada Jamal dan Ardi di kamera. Ada Gaung di audio. Ada siapa sih? Sandra. Di produser kita. Dan terima kasih buat istri saya yang sudah membuat lukisan di belakang ini. Luar biasa, bagus banget loh itu. Terima kasih Sesa. Untuk season baru ini ada tambahan lukisan. Ini boleh bawa pulang gak sih?
Boleh, taruh duit 1M di situ. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman.